sepertinya PKS sudah tidak sabar, terus-terusan menunggu, makanya mendesak sebelum masuk Ramadan, bulan puasa, koalisi perubahan bisa dideklarasikan. Wah, ini desakan PKS ini, bagus ini PKS ini. Tapi apakah mungkin? Apa iya gitu loh, masyarakat nunggu loh ini. Seperti pernah saya sampaikan kemarin-kemarin, koalisi ini akan dideklarasikan setelah Lebaran, bukan sebelum Lebaran ya. Percaya saja ini. Ini sudah bulan Maret loh ini. Bentar lagi puasa ini. Tapi tanda-tanda siapa yang bakal menjadi bakal cawapres belum ada kandidat sama sekali. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan dalam Ngompol, tetap di Ngopini Politik. Saat ini, masa depan koalisi perubahan atau meminjam istilah Pak Zulfan Lindan, koalisi berubah-ubah, itu makin tidak jelas. Ada banyak faktor yang menjadi penghambat mereka. Ya salah satunya pribadi Pak Anies sendiri. Lah gimana mau menang? Lah secara mentalitas, ternyata Pak Anies dibandingkan dengan berbagai kepala daerah yang muda-muda saja, tidak ada apa-apanya. Ya saya terus terang kaget itu menyimak pengakuan Pak Anies kalau selama menjadi gubernur di DKI merasa sebagai tahanan kota. Nah itu loh, saya videonya saya lihat di postingannya Om Ben kemarin itu. Lucu itulah. Lah kalau Pak Anies merasa 5 tahun jadi tahanan kota, lah buat apa ikut? Atau bersedia menjadi capres. Nah, pernyataan itu wujud sikap orang yang tidak mau bertanggung jawab. Ya orang dengan mentalitas begini kok ya dicalonkan sama PKS, Demokrat dan Nasdem ya ngopo itulah. Di tiga parpol itu kan banyak toh politisi berpengalaman. Apa dengan pengakuan tersebut tidak membuat mereka berpikir toh? Berarti dia tidak layak memegang amanah gitu loh. Apa sih yang membuat 3 partai itu tidak membatalkan pencalonannya? Nah, pernyataan menyamakan jabatan gubernur DKI dengan tahanan kota ini nggak orang jelas terang. Jelas-jelas ini melecehkan dan merendahkan ini. Ya secara tidak langsung Pak Anies menuduh parpol pengusung jadi gubernur DKI telah menjerumuskan dia. Nah terus 58% pemilihnya di DKI itu sebagai orang-orang yang menjebak dia menjadi tahanan. Kan berarti kan begitu dengan pernyataannya itu. Nah bisa pula diasumsikan sebagai tahanan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kalau ada program tidak jalan, ya bukan kesalahan Pak Anies berarti itu. Nah, memang seorang tahanan bisa apa dijeruji besi itu? Boro-boro mensejahterakan masyarakat DKI. Lawang selama 2017 sampai 2022, yang dipikirkan Pak Anies itu cuma segera selesai. Wes, ndang rampung, ndang metu saka tahanan itu. Waduh, Pak Anies ini cuma pengen ndang rampung tahanannya itu, bebas dari jeruji besi. APBD DKI yang puluhan triliun mau buat apa? Dia tidak peduli. Wah, suara peduli. Ini makin membuat terang berbagai kelebihan bayar juga. Pembebasan bantaran Ciliwung tidak terrealisasi. Wah, rumah DP 0% ya wis orang genah, ora enek kenyataannya, dan program-program lain juga enggak jalan. Itu bukan tanggung jawab dia sebagai gubernur, lalu dia sebagai tahanan kok. Di sisi lain, dia juga tidak peduli harus ada sinergi dengan pemerintah pusat atau tidak. Orang yang ditahan itu kan tidak ada strukturnya. Dia merasa sendiri, dewean itu, neng jero jeruji, kesepian gitu loh. Sumpek tidak betah, pokoknya sumuk gitu loh. Serta hanya berharap waktu segera berlalu dan berakhir. Nah, akhirnya kita semua tahu, meski penentuan bakal cawapres koalisi perubahan diserahkan pada Pak Anies, tidak ada gelagat,
tindakan yang menyiratkan sedang menjajaki. Nah, siapa yang layak mendampinginya ya empuh. Dia nggak gagas itu. Yang ada dalam pikirannya hanya segera masuk tahanan kembali. Ini mungkin pikirannya dia ini. Ini menurut Om Begawan loh ini. Nah, sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, sudah ribuan orang menjabat sebagai bupati, wali kota, gubernur, dan ada 7 orang yang pernah menjadi presiden. Tapi kita tidak pernah loh mendengar salah satu saja dari mereka setelah menyelesaikan jabatannya mengumpamakan sebagai tahanan kota. Ya baru hari ini nih Om Begawan dengar dari seorang mantan kepala daerah ini. Bisa dikupas secara kepribadian maupun mentalitas. Tidak punya kelayaan sama sekali untuk menjadi pemimpin kalau seperti ini. Pantas saja loh. Dulu jabatan rektornya di Paramadina disebut-sebut juga bermasalah. Malah diduga menjegal Profesor Yudi Latif yang sudah diputuskan oleh Senat Perguruan Tinggi. Lalu diberhentikan dari jabatan Mendikbud karena tidak menjalankan apa yang ditugaskan oleh Presiden. Copot itulah. Nah di DKI kita tahu banyak sekali program ya orang mlaku, tidak jalan. Bahkan masuknya nama Anies sebagai baca pres disebut melanggar perjanjian dengan Pak Prabowo. Oh, ingat ya, belum soal terbongkarnya hutang 92 miliar dengan Pak Sandiaga loh ya, yang dianggap lunas begitu saja. Enak itu, karena terpilih jadi gubernur DKI jadi dianggap lunas itu loh. Nah, faktor Pak Anies yang menyebabkan pimpinan ketiga parpol mendukung tidak kunjung bertemu ya mundurnya karena deklarasi koalisi tadi hingga tagline yang diusung dari yang ngambil punyanya Pak Heru maju negaranya bahagia warganya enggak deh itu tagline-nya Pak Anies itu diganti dengan sukses Jakarta untuk Indonesia. Nah itu tagline-nya Pak Heru itu yang diambil Pak Anies tanpa izin loh itu. Lah, slogan itu pertama kali disampaikan pejabat gubernur DKI, Pak Heru Budi Hartono. Dan diambil begitu saja oleh Pak Anies. Ora izin, ora matur sik. Wah, tanpa permisi dan tanpa perasaan bersalah. Wah, ngambil saja ini. Wah, repot ini. Nah, sepertinya PKS sudah tidak sabar. Terus-terusan menunggu, makanya mendesak sebelum masuk Ramadan, bulan puasa, koalisi perubahan bisa dideklarasikan. Wah ini desakan PKS ini, bagus ini PKS ini. Tapi apa nggak mungkin? Apa iya gitu loh, masyarakat nunggu loh ini. Seperti pernah saya sampaikan kemarin-kemarin, koalisi ini akan dideklarasikan setelah Lebaran, bukan sebelum Lebaran ya. Percaya saja ini. Ini sudah bulan Maret loh ini. Bentar lagi puasa ini. Tapi tanda-tanda siapa yang bakal menjadi bakal cawapres belum ada kandidat sama sekali. Justru yang muncul malah dari survei. Dari survei bisa saja itu dari luar, eksternal malah nih lah. Nasdem memang telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies. Demikian pula PKS. Tapi bagaimana dengan Demokrat? Mereka masih ngotot terus itu. Mas Ahaye harus jadi bakal cawapres mendampingi Pak Anies dulu. Nah, tapi semua orang tahu tidak ada faktor yang membuat pasangan Mas Anies sama Mas Ahaye menarik untuk dipilih. Masyarakat orang tertarik itu loh. Lah rekam jejak apa yang mau dibanggakan? Memposisikan Mas Ahaye jadi bakal cawapres sebenarnya ya sama seperti menempatkan Pak Anies sebagai bakal cawapres. Setali 3 uang seperti ini. Nah, mau ngangkat dari sisi apa? Ya susah sekali. Malah kader PKS, Gubernur NTB, Pak Zulkifli Mansah. Oh, itu Gubernur NTB itu malah mendukung bakal cawapresnya Mas Ahaye, yaitu Gus Coy. Lah ini elit Nasdem menawarkan kader-kader NU yang mendampingi Pak Anies. PKS sendiri sudah menerima, wes monggo. Pak Aher tidak bisa ngangkat elektabilitasnya Pak Anies untuk bertarung di tahun 2024 mendatang. Nah ini memang koalisi paling nyeni nih. Paling nyeni nyeleneh.
Paling lucu, paling gemeske itu Koalisi Perubahan ini ya. Sama namanya itu. Lah, maunya deklarasi capres itu duluan. Nah, bisa lari dulu capresnya. Ya meninggalkan partai yang belum menentukan siapa bakal cawapresnya. Tapi ibaratnya mereka nyolong start duluan. Oh iya nyolong start duluan, oh, belum ada aturan KPU. Lang duluan ya akhirnya keserimpet itu jatuh. Dan gak bangun-bangun kalau jatuh. Nah justru yang bikin pelari tidak kembali lari ini karena dirinya sendiri tidak sadar sedang ada dalam lomba. Ya malah merasa sedang dipaksa untuk lelah loh. Akhirnya ya geletak sendiri tidak bisa nyantai loh. Namun dia ini mau hadiahnya saja. Oh, murah apa sepenting mengko entuk hadiah itu loh. Wah, sudah ini Koalisi Perubahan ini memang super lucu ini lah. Beban tambahan baru lagi bagi Koalisi Perubahan, Partai Umat yang mendeklarasikan politik identitas malah mendukung Pak Anies ini. Loh bahaya ini. Politik identitas mulai muncul lagi ini. Dukungan ini tentu tidak disangka loh oleh masyarakat. Sebab bisa merusak citra. Ya, tapi tanpa Partai Umat ikut-ikutan pun masyarakat sudah tahu bagaimana citra mantan gubernur DKI ini dengan politik identitasnya. Begitu saja. Kalau gitu sampai ketemu pada ngompol yang kandang-kentang. Salam Begawan, sampai jumpa.